Bu Novi itu menurut saya keterlaluan. Kalaupun sampai menarik dana seperti itu dari Agus, itu tanggung jawab dia Agus itu kepada masyarakat yang menyumbang dia. Ya terserah dia dong, kalaupun masyarakat menyumbang, terserah dia mau dipakai uangnya. Tapi yang jelas masyarakat sudah ikhlas. Tetapi kemudian ditarik oleh Novi, ya menurut saya Novi bermasalah. Novi harus diperiksa itu keuangannya selama ini. Supaya nanti polisi menentukan berapa yang nyampe ke si Novi, berapa dikirim si Novi ke si Agus, berapa digunakan si Agus untuk biaya perobatannya. Jangan sampai si Novi dicurigai atau dituduh oleh para donatur menggelapkan uang. Dia ikhlas kok dari cerita yang tadi kita tangkap. Gak usah takut, laporin aja. Ya, saya nggak ngerti apa motif atau siapa yang mengajari si Agus ini bikin laporan polisi. Kok malah si Novi dilaporin? Dia udah setengah mati bantu dia loh, itu nggak tahu diri namanya. Ya, paling pasal apa? Pencemaran nama baik. Novi laporkan si Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut. 1,5 miliar kurang lebih itu bisa Pak Agus langsung melakukan operasi dengan sangat cepat guys ya, terus bisa beli mobil bekas untuk Pak Agus bisa bolak-balik ke rumah sakit supaya nggak nge-grab lagi gitu, terus bisa bikin usahanya itu yang Mas Agus nggak perlu effort kayak beli kontrakan supaya per bulannya ada income pasti gitu ya. Maaf, saya juga nggak butuh duitnya gitu. Alhamdulillah saya juga ada rezeki. Tapi seenggaknya kasih tahu lah kita ya, supaya kita nggak kayak orang bodoh ya. Sampai permohonan sana sini ternyata donasi gede banget gitu ya. Kok kontrol aja masih pakai BPJS. Terakhir kontrol itu pakai BPJS. Sedangkan duitnya gede banget, miliaran guys. Ayo ketahuan, ternyata bayar rumah gak 98 juta tapi 38 juta. Sampai belanja-belanja di e-commerce yang di check out apa? Pantes lah gak berani kasih mutasi. Mau kuluruskan lah, iya memang uang donasi itu didonasikan untuk kau, tapi gak kau salah gunakan juga. Udah banyak juga yang bilang tujuan orang donasi ke kau itu untuk pengobatan. Bisa sebenarnya kau pakai uang untuk donasi itu untuk keperluan lain, tapi setelah kau pengobatan itu aja kau susah mengerti loh. Itulah kan sekarang donatur mau uangnya dikembalikan. Kalian balik karena 98 juta itu, emang kalian sanggup? Pakai ngancam uang yang udah di yayasan itu harus transfer lagi ke rekening pribadi 3 kali 24 jam. Yang kemarin bilang uangnya untuk Teh Novi aja karena Teh Novi yang sakit siapa? Dari muncung siapa itu keluar? Netizen kan cuman mengarang-arang cerita tanpa cari tahu seperti apa saya gitu. Ya nggak apa-apa, itu sebagai ladang pahala buat saya. Memang saya dihina di dunia, tapi kan nanti suatu saat saya akan mendapatkan itu nanti di akhirat semuanya hinaan mereka gitu. Agus, gara-gara lu nih, sekarang banyak orang yang menjadi ragu untuk menyumbangkan uangnya untuk orang-orang yang membutuhkan. Gara-gara drama-drama lu nih. Lagi pula lu sama keluarga lu tuh goblok banget sih, pengen aja dimanfaatin sama media-media, sama pengacara-pengacara yang sedang memanfaatkan posisi kamu sekarang. Gak ada yang 100% ngebantu lu, gak ada. Lu cuman kebagian dihujatannya doang, gak ada yang lu dapat, gak untung lu. Sekarang semua orang yang tadinya simpati sama lu berbalik jadi mengutuk lu. Itu karena siapa? Karena kelakuan lu sendiri, karena mulut lu sendiri. Lu soalnya membuka sejarah baru nih. Ditolong tapi ngutuk yang nolong. Lu nih, lu gak pengen jadi olok-olokan masyarakat, tapi mulut lu itu mengundang masyarakat buat ngolok-ngolok lu. Tindakan lu, drama-drama lu itu ngundang orang buat ngolok-ngolok lu. Semangat aja lu ya, karena semua orang bersama Teh Novi. Semangat. Good morning Agus. Kenapa Gus gak jadi ngelaporin Teh Novi? Ditinggal sama pengacaramu FA ya? Kena lubang kan kau, masuk lubang yang salah kan? Siapa suruh bertingkah sih? Mending kau fokus bikin video TikTok kayak videomu yang waktu kerja itu. Begini. Wih. Curiga waktu itu disiram gara-gara kamu maksa dia untuk gitu gak sih? Aja walaupun ada uang itu kayak aduh gimana gitu rasanya. Kita masalahkan itu gitu. Iya, makanya kemarin pas dia bilang, aku juga kasih tahu sama Wawa, Mbak Novi bilang kan istri Agus itu
gelipin uang. Oh, saya nggak statement itu. Ada itu, boleh Mbak Novi cek aja semua di rekening istri Agus. Iya, tapi saya nggak ada statement kayak gitu. Saya ada statement, dengerin dulu Pak. Iya. Jadi statement saya hanya kenapa saya merasa dibodohi pada saat tanggal 3. Betul ya, sepakat ya, ini saksinya semua loh. Tanggal 3 masih mempermasalahkan tentang BPJS. Nah, kita bikin permohonan Mas sana sini. Coba kalau kalian udah bilang donasi udah masuk segini, udah nggak usah pakai BPJS, ada nggak statement satu orang yang ngomong kayak gitu? Ini udah saya tahan-tahan nih Bu. Iya. Itu nggak ada loh satupun yang ngomong kayak gitu. Iya, mungkin. Boleh mau orang bodoh, mau orang apa, tapi setengahnya kasih tahu kita dong. Iya, kita salah, kita ngaku salah. Jangan kayak gitu Mas Agus. Iya, Soalnya kan- tadi saya lihat di isi. Bukan. Kalau saya speak up berdasarkan apa yang saya alami. Iya, betul. Itu saya yang bertanggung jawab sepenuhnya Mas Iya, Mbak Agus. Novi. Itu. Aku kayak gitu. Nggak, jangan itu. Nggak ada itu Mas. Minta maaf Mbak Novi. Karena aku ngerasa uang harganya. Nggak, kalau aku itu. Aku sudah mencoba semuanya, aku sudah mencoba semuanya, tapi apa yang aku dapatkan Mbak Novi? Aku harus Oh, kamu Aku nggak pernah berani, aku bilang jangan pernah dipakai uang itu. Aku bilang itu sama itu, iya bang katanya. Tenang dulu Bu, soalnya cepet. Aduh. Muncul petisi online cabut donasi untuk Agus Salim sudah ditandatangani lebih dari 116.000 orang. Sebuah petisi online yang menyerukan untuk mencabut donasi yang ditujukan kepada korban penyiraman air keras di Cengkareng, M. Agus Salim, muncul di website. Petisi itu dibuat oleh seseorang bernama Rizky Pras pada Sabtu, 19 Oktober 2024 lalu. Petisi ini dibuat bentuk kekecewaan donatur kepada korban penyiraman air keras, yaitu saudara Agus Salim. Donatur merasa uang donasi yang sudah diberikan kepada Agus tidak digunakan sebagaimana mestinya, tulis Rizky. Rizky menyampaikan, sebelumnya Agus memohon kepada warganet untuk dibantu donasi demi kesembuhan matanya akibat terkena air keras dalam podcast di akun YouTube Curhat Bang yang diisi oleh aktor sekaligus presenter yaitu Denny Sumargo. Namun uang donasi yang akhirnya didapat oleh Agus malah tidak digunakan untuk pengobatan matanya, melainkan dibagikan ke anggota keluarganya. Kita masih ingat sekali permintaan Agus pada waktu itu hanya satu, matanya kembali seperti dulu, alias bisa melihat kembali. Sekarang giliran donasi sudah terkumpul banyak. Agus lupa akan tujuan awalnya. Dia meminta donasi, bahkan uang donasi malah untuk membayar utang wawanya. Lanjut si pembuat petisi. Hingga pada Rabu 23 Oktober 2024 pukul 14:42 WIB, petisi online untuk mencabut donasi Agus Salim telah ditandatangani 116.451 orang.